Mudah-mudahan infak panjenengan benar-benar bisa menjadi pahala yang terus mengalir pahalanya hingga kiamat, bisa menjadi benteng dari segala macam bala dan bencana dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita lanjut kajinya sebentar teman sekalian. Kita renungkan kenapa manusia harus jadi baik. Ayo kita berangkat dari ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di bumi. Bumi seisinya ini diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu menurut manusia. Allah menciptakan laut lengkap dengan isinya, dengan garamnya, dengan ikannya, dengan mutiaranya, itu untuk manusia. Allah menciptakan bumi lengkap dengan tanamannya, dengan binatangnya, untuk manusia. Allah menciptakan buah-buahan macam-macam. Ada pisang, ada salam, ada jeruk, ada sawo, ada apel, ada anggur. Itu untuk manusia. Sampai malaikat yang ditugasi Allah untuk mengodoti buah itu tidak boleh ikut makan. Kata Allah ini, malaikat tugasmu mengodoti, kamu tidak boleh ikut makan buah itu, karena aku membuat buah, menciptakan buah itu untuk manusia, bukan untuk kamu. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami para jamaah, karena bumi seisinya ini diciptakan Allah untuk manusia, jagat ini diciptakan Allah untuk manusia, maka ukurannya jagat itu yang manusia. Jagat itu disebut jagat yang baik kalau manusianya baik. Kalau manusianya rusak, jagatnya juga ikut. Ayo terus saya jawab. Kalau manusianya baik, jagatnya jadi baik. Tapi kalau manusianya rusak, jagatnya ikut. Memang kalau dipikir, yang merusak dunia ini bukan makhluk yang lain. Yang merusak jagat, yang merusak dunia ini ya makhluk yang bernama manusia. Yang merusak dunia itu makhluk yang lain. Manusia, maaf, wedus mana wedusnya tadi? Udah ulang wedusnya. Wedus rusak tanduran paling sak tekem rong tekem telung tekem. Tapi kalau manusia tanduran pirang-pirang hektar isontek dirusak manusia. Betul? Waktu pirang-pirang gunung isontek ditimini manusia. Saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan bukan orang hutan. Yang manusia yang kelakuannya lebih bejat daripada yang merusak laut juga bukan anjing laut. Di situ sama kok manusia. Kucing karo wong curuting curutak so. Kucing karo wong lebih curutak mana? Curutak wong. Kucing paling sak curutak kucing di pangan pindah iwang ngono.
Lainnya wong kan barang-barang dikloi. Cuma wong itu kalian duwe iwak dipangan kucing dilok-lok. Oh, udah celutak. Kucingnya meringis kalau lain ya celutak gue mas. Asli. Sing rusak apa itu menungso. Nah, manusia itu yang jadi ukurannya adalah hati. Kalau hatinya baik, pasti jadi manusia yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, ya jadi manusia yang rusak. Makanya dandani hati ini penting. Tak baleni. Dunia ini digawe Gusti Allah kanggo manusia. Dunia diciptakan Allah untuk manusia, maka ukuran dunia ini adalah manusia. Kalau manusianya baik, dunianya baik. Kalau manusianya rusak, dunianya rusak. Nah, manusia itu ukurannya adalah hatinya. Kalau hatinya baik, pasti dia jadi manusia yang baik. Kalau hatinya rusak, dia akan menjadi manusia yang para jamaah. Orang itu kalau hatinya udah baik, meskipun dijelek-jelekin kayak apa, dia nggak bakal marah. Ada orang dijelek-jelekin kok marah, berarti dia belum orang baik. Bosok Jawa nggak apa-apa. Ini orang kalau hatinya ini nggak baik, nggak bisa dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin kayak apa, tetap aja baik. Wong ini hatinya sampai, meskipun dia elek kaya apa, nggak bakal marah. Saya sering kasih contoh kayak gini. Mbak, apa kakek apa nenek lah, itu mesti hatinya baik sama cucunya. Coba sekarang ada nenek dijelek-jelekin sama cucunya, nggak mungkin pasti nenek marah. Neneknya lagi di dapur masak, punya cucu baru umur 2 tahun, baru belajar ngomong, kremek, terus neneknya dijelek-jelekin sama cucunya. Mbak ya, koyo pedus. Mbak ya, koyo pedus. Apakah cucunya langsung ditapuk kalau lambene? Enggak, malah senyum baik. Butuhku pinter, iya nak ya. Mbak ya nak ya. Mbak koyo pedus. Karena memang hatinya sudah baik. Ada kakek punya cucu laki-laki baru umur 1 tahun setengah. Sore-sore cucunya digendong, dijak jalan-jalan. Baru 3 langkah, kok cucunya kencing, sos. Apakah cucunya dibanting? Padahal guyu baik. Butuh pinter kok ngerti nek bayi urung adus. Baik didusi ya. Dikencingi dianggap didusi. Ini orang kalau hatinya tidak baik. Tapi maaf, kalau hatinya rusak, jangankan kok dijelek-jelekin, difitnah, dihujat, diajak senyum loh gak kena. Diajak senyum gak karena dihina. Ya karena memang hatinya udah rusak. Padahal yang ngajak senyum itu betul-betul tulus memang ngajak senyum. Tapi dia bisa marah-marah kalau hatinya rusak. Orang mesej orang lapor, sama lalu util bisa. Katanya menghina. Jalan sama orang diri bisa marah-marah. Apa nak lirik mata tulak kemana? Padahal yang lirik asli wonge kero. Orang kero itu lirik kan bisa sama kayak gitu. Tapi karena hatinya udah rusak, maka apapun yang datang itu dianggap sebagai sebuah keburukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jemaah, orang itu kalau memang udah baik, wis kok dielek-elek kaya apa tetap baik. Orang itu kalau memang buruk, meskipun dia dibaik-baikin kayak apa, dipoles kayak apa, tetap buruk. Wis ngene. Orang itu kalau memang orang gila, bahasa Inggrisnya lebih gendeng. Meskipun dipakai model kiai, dipakai model ulama, ya tetap gendeng. Ayo kalau nggak percaya, ada orang gendeng keseleran berjalan. Dusi sing resik, boni juga. Pondasi ubul-ubul kayak sobat yang nambahnya 15 meter. Gawane tasbih loko direndeni. Nggak ada orang cium tangannya, nggak ada yang ada ulama, malah semakin
makin gen. Tapi wong mulai ulama, tampilannya biasa nggak usah aneh-aneh. Ya orang semuanya masih akan hormat. Undangan kiai, usaha pakaiannya biasa nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Orang akan tetap hormat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang paling gampang ukurannya itu biasanya yang keluar dari lesan. Seperti tadi yang saya sampaikan, apa yang keluar dari manusia, ucapan, perbuatan itu sumbernya dari dalam. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret, itu ya apa yang menjadi isinya ceret. Jawab, ceret kalau dalam isinya teh dituangin dari cucuknya pasti keluar. Ceret kalau dalam isinya kopi dituangin dari cucuknya pasti keluar. Ceret mas kalau dalam isinya susu disuntek dituangin dari cucuknya pasti keluar. Nah, kalau yang keluar susu mas pasti keluar. Nah, namanya susu di mana-mana ya buah. Kalau nggak buah bukan susu namanya. Nah, kalau cuma satu ya susu. Makanya susu itu pasti susu. Kalau cuma satu namanya kalau dua susu. Kalau tiga ceret. Kalau dalam isinya dawet dituangin dari cucuknya yang keluar. Ceret kalau dalam isinya uyuh kencing atau kencing disuntek dari cucuknya pasti keluar. Walaupun luar itu ditulisi teh manis, diukir tulisannya, tapi dalam air kencing begitu dituangin yang keluar air kencing. Maka jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Tampilan luarnya tulisannya teh manis, bagus tulisannya diukir-ukir, tapi kalau dalamnya air kencing tetap yang keluar air kencing. Mas, jangan mudah tertipu dengan tampilan luar perempuan. Dalamnya halus, apalagi sampai lihatnya hanya di medsos. Tulisannya pakai teknologi AI. Terus coba iso ketok mengeret, iso ketok mulus. Contohnya kayak ayo semuanya, halo. Sampai juga jangan mudah terpancing dengan tampilan luar. Pisang yang warnanya kuning belum tentu matang. Kadang-kadang dalamnya masih mentah, betul? Jangan mudah terpancing, tertipu. Orang yang pakai jubah korbanan terus dasi dibulbul belum tentu ulama. Ambil dasi dibulbul gombal baru saya loro saya ikut. Memang ambil dasi dibulbul gombal baru ulama. Berarti sampai berangkat kerja itu dasi dibulbul gombal jadi ulama sampai. Lihat dulu kapasitas keilmuannya, bisa ngaji nggak? Sama keilmuannya belum orang. Kalau perlu diselidiki, dulu modelnya gimana, ngajinya gimana, terus gurunya siapa, sama keilmuannya sampai kemana, bener-bener bisa ngaji apa enggak, menguasai berbagai fan dan disiplin keilmuan apa enggak. Jangan mudah terkecoh. Orang sekarang itu yang dicari cuma yang viralnya. Pokoknya pinter ngoceh, pokoknya pinter ngomong, padahal maaf-maaf moga gak kobar itu gak cetok. Ilmail aja dia gak ngerti, tapi memang dia pinter ngomong, baca ayat Quran keliru, baca hadis salah, tapi usah pinter ngomong, terus jawab ulama. Padahal aslinya gak iso ngaji. Jangan mudah terkecoh. Halo? Saya bukan ulama, saya bukan sampean. Maka saya ngajak kepada sampean semua untuk selektif, tak ngawur. Halo?
ciut biru bunga sampai ujung bunyi sewu kuwi aku 50 coklat kopi ya Allah Muhammad. Orang baik itu kayak laut itu meskipun dikasih bangkai macam-macam lautnya nggak akan berubah. Wong api itu oleh segoro meskipun dicemplungi macam-macam bahan segoro gak bakal basin. Padahal itu dicemplungi ono bakal luak, bakal galangan, bakal ulo, bakal tikus. Segoro gak bakal jadi basin. Wong ini api dihujat, difitnah, dicaci maki kayak apa gak ngefek, gak ngaruh. Segoro dan wong elek itu kayak perceraian. Meskipun digebyur minyak wangi pirang-pirang botol tetap bersih. Paham ya? Nah, terakhir habis ini terus lelang. Aku lelang mesti lelang tadi. Dulu sempat dapat berapa miliar gitu. Aku bangun mesin apa ya? Nah, yang mau bilang ini gak mungkin dari jangan bilang jangan semua sih mari ini kok nyantai-nyantai. Ayo amin-amin ayat ini terakhir. Qul inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini kalau dimaknani Ustaz Syaifoni, qul ngendikan sira Muhammad, katakan wahai Muhammad, innallaha setuhune Gusti Allah, sesungguhnya Allah iku yudilu gawe sasar sama Allah, bikin sesat man wong-wong orang-orang yasya'u kang ngersakaken sapa Allah iman. Allah bikin sesat orang-orang yang memang dikehendaki sama Allah. Ini kalau dikaitkan dengan dunia ini bersama, dunia ini bikin sesat. Artinya bikin sesat itu dunia ini bikin kecewa. Maka sampean ini semua kalau mencintai dunia apapun itu bentuknya, endingnya pasti kecewa. Emang dunia itu seperti itu. Dikira begini ternyata begitu, dikira begitu ternyata dianggap seperti ini ternyata seperti itu, dianggap seperti itu ternyata seperti dunia begitu. Dikira menguntungkan ternyata merugikan, dikira menyenangkan ternyata menyedihkan. Makanya sampean cinta apapun selama itu bernama dunia pasti endingnya kecewa. Mas, sampean cinta sama istri sampean, memang istri itu cantik, menarik, ayu, semus, aku kemusuh kepo suai, aduh ini ya udah melo saya mau berenang mau ini ngobrol benak. Secinta apapun sampean sama istri sampean, Mas, ujung-ujungnya pasti sampean akan kecewa. Kenapa? Karena istri sampean itu endingnya akan jadi barang. Ujung-ujungnya akan dari belakang. Mentolong-tolongi yang sebelumnya. Halo. Maaf yang sudah punya anak, sampean cinta sama anak, ujung-ujungnya pasti kecewa. Maaf. Wong anak itu judulnya sama wong tua. Anak itu judulnya sama wong tua. Anak itu bikin susah orang tua. Kalau nggak percaya, ayo diurut. Mulai pertama proses
nyusahno. Kemudian setelah itu proses kehamilan. Tanya di sebelah sana. Mulai hamil muda itu nyusahno. Muntah kering. Muntah gak keluar apa-apanya. Tak bilang ini muntah itu udah sakit. Tapi kalau bisa keluar biar lega. Nah, perempuan hamil muda itu muntah kering, muntah gak keluar apa-apanya. Sakitnya luar biasa. Udah mulai menyusahkan. Belum lagi nanti kalau ngidamnya aneh-aneh. Gak mesti mangga, gak mesti rambutan, coba dibawakan rambutan malah yang meminta aspal. Bau minyak wangi, bau durian muntah. Sukanya malah ngambungi kelek. Perempuan ngidam itu aneh-aneh. Tengah malam ngidam pengen ngelus das aja. Dasnya sempur. Ini gak dituruti dari bayi ini ngiler. Ini harus mulai memisahkan. Kandungannya itu makin lama bukannya makin kecil, makin besar, makin berat, makin dadan. Kakaknya bisa leno, yang berat. Ya kakaknya bisa leno. Pak ada masak, saya selesai mulai hari nyatanya. Ojo diguyu orang, gimana? Terus seperti abel yo. Gak kasihan malah bahannya ditambahin terus. Luar biasa. Nanti setelah itu melahirkan, nyusahno, taruhannya nyawa. Melahirkan pilihan antara hidup dan mati. Terberat, sakit ya keringat, air mata, darah, bersihlah. Loro belum lahir. Gue pikir ibunya bergagal untuk bayinya mencolok diri. Sakit pikir. Rata-rata bayi yang keluar itu beratnya 3,5 kilo. Padahal sakit bayi beratnya itu 3 kilo. Ibu tidur baru sebentar bayi sebentar bayi murnya ayo makan mangan yo mangan kalau aku anaknya baru dapat 3 sendok dapat anak trek nanti mulai sekolah tahu playground TK antara jemput nyusahno usia SMP SMA ya orang itu kayaknya kayak duit. Betul nggak? Sampai anak sudah sampai sekarang sudah usia segitu, anak sudah nikah, saya tetap nyusah orang tua. Orang tua itu selalu mikir anak gimana rumah tangganya, kakak mikir bangun rumah macam-macam ya, kerjaan macam-macam. Anaknya udah hamil sendiri tetap nyusahin orang tua. Pokoknya hamil pertama, ngomong bingung. No, hati-hati no, mungkin tentang nyolok, apa perlu nyolok, gak nyolok, ngomong sama hati-hati, kemarin boleh bayimu, mana hati-hati no, ngomong sampai mana takut, gantung, yes, kalau nanti ini sampai ambil, bayi orang bujuk tentang bujuk ngaceng, warna suding. Coba bebek, aku sendiri kalau saya bebek, masalah perhatian sampai aku sudah punya anak sendiri, tetap bisa merokok, mau itu, ayo, anak sendiri bisa merokok. Cinta apapun selama itu urusan dunia, endingnya kecewa. Mbak, sampai pernah kalau lambi dibeli mahal-mahal, pasti kecewa. Soalnya seapi-api lambimu teh-tehan dadi gombal sampai semuanya yang paling lezat, paling enak mesti kecewa. Saenaknya panganan
Betul? Kenapa? Karena semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang kau cintai itu akan binasa. Woi. Woi. Semua yang menuju kehancuran, menuju kerusakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besok apapun yang kau cintai pasti akan rusak, pasti akan binasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan diri dari kerusakan. Ayo sobo sing iso bertahan. Ayo tolong siapa yang mampu, siapa yang merasa kuat. Gak ada seorang pun yang bisa mempertahankan diri dari kerusakan. Ayo siapa yang bisa tahan, jangan kuat. Ayo empeten, ojo tuwek. Ayo tahan rambutmu, ojo putih. Mulai kosong. Ayo empet. Gimana? Si rumongso gagah, rumongso kuat, rumongso perkasa. Bisa dikiseno. Sok nek wis tuwek. Oh iya. Meskipun mbokku kono obat kuat sing sak kapsul regane 5 miliar. Ben iso tangi dhewe ora usah golek-golek. Melimpuk. Saiki mlaku musik gagah nek dikasih teni nek. Bisa di persis kabeh kok dadine ngono. Halo? Ya Allah. Ayo sing wedok sing ngomong payu, sing ngomong pipimu minggu halus. Pertahankan pipimu halus terus minggu terus. Tukono wedak sing sak kebuk regane sak miliar. Mengkeret. Halus kenceng seno. Mui seno pesmane meratapno jantung. Wong lanang dia sendiri jantungnya langsung buk. Lirikane medhot kolor. Wong lanang direksa budul ndrodel. Seno apa-apane sing kenceng mobil dhewe sing kuat. Esuk wis tuwa. Nang arep kota melirik karo ngenek. Ayo layan-layan dhewe wedi. Layu. Kowe wis empong untune ompok. Dodol arek teneretok. Layan rek. Aku digoni beha bos. Digoni beha jelok. Siapa itu? Bangun rek. Semua pasti akan menuju pada kehancuran. Rusak kabeh. Lah sing ngomong iki dhewe kasno. Ngomong ya nek mau iso bukan itu apa? Bisa gagah kowe kaos kuning. Kalau bisa ganteng gagah, ora usah ngenteni tuwek. Ayo, ora usah ngenteni tuwek. Digelo untu. Penceng. Ayo sekarang sing biasa misuh. Ono iki sing biasa misuh lambene. Saiki sing bisa misuh. Sarape lambene diuntir siji karo Gusti Allah cetik. Wis iso misuh. Paling-paling tutupno saiki. Ilatmu iki bunte sarape cetik wis iso misuh. Gak arep. Ayo. Makanya pokoknya sing disenengi barang dunya mesti kecewa. Seneng opo? Siapa yang tak tersesat? Siapa yang tak kecewa? Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah, petunjuk kebenaran kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah.
selalu melibatkan Allah dalam seluruh urusannya, dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Makanya orang mukmin itu mau melakukan apapun pasti membaca bismillah. Mau apa saja pasti baca bismillah. Bismillah itu berarti kan melibatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kan aku akan memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti. Mau makan ya? Ngawiti mangan ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Mau kerja ya? Memulai kerja, aku memulai kerja dengan menyebut nama Allah. Mau tidur, aku mau tidur dengan menyebut nama Allah. Jadi artinya selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Ini ciri utama orang mukmin. Mau melakukan apapun pasti membaca bismillah dan berdoa. Kenapa berdoa? Minta tolong kepada Allah yang Maha Kuasa, minta tolong kepada Allah yang Maha Punya, minta tolong kepada Allah yang Maha Segalanya. Makanya orang mukmin pasti mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, terus doa bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni wada'tu jami'an seluruhnya bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk toilet, mau BAB bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi kumpul lucu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Aku boleh aku mangan bareng. Jangan ngomong bojo pikiran terus ngetes. Kumpulnya itu mau makan bareng, jangan salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ini tandanya orang yang tidak tersesat, orang yang diberi petunjuk kebenaran oleh Allah. Hatinya tentram. Tentramnya bidzikrillah, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, perhatian hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau perhatikan, sampean eling apa saja, sampean ingat apa saja, selama nggak ada Allahnya pasti bisa. Eling opo kapan kamu Allah mesti bisa. Maaf, Mas, sampean sekarang tempatnya di sini, tapi sampean kok ingat pekerjaan, mesti bisa. Sampean manggone kene kok eling omah, mesti bisa. Ayo ya aku duit berapa ke Natal. Lu sampean manggone nang ini kok eling duit nang omah. Halo. Sampean di sini tempatnya, tapi kok ingat selain Allah mesti bisa, pasti bisa. Apa maneh sampean manggone ning kene sampean utang jeblok. Tapi kalau ingat Allah pasti menang, pasti menang. Karena Allah Maha mencukupi, Allah Maha segalanya, dan Allah telah membuktikan tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah, sekalipun dia orang nakal, pasti diberi kasih sayang oleh Allah. Halo? Sefasih apapun
Bawa nafas ya? Tolong Pak, nafas sama gelang lebih paham mana Pak? Ambekan karo kalung larang di, ambekan karo duit larang di Mas. Sampean jawab, sampean pilih mana? Duitmu lancar, ambekanmu seret. Ambekanmu lancar, duitmu seret. Ayo pilih mana? Ambekan lancar, para butir-butir sekalian. Kurang keras ya sound systemnya. Sound system sekeras ini masih belum jelas. Coba saya ulang, sampean pilih mana? Duit lancar, nafas seret. Nafasmu lancar, duitmu seret. Pilih mana? Nafas lancar, duit lancar. Pilihannya mau satu. Pilihannya cuma dua. Satu, nafas lancar, duit seret. Yang kedua, duit lancar, nafas seret. Kamu pilih mana? Yang nomor 1 berarti duit seret, nafas seret. Nafas lancar meskipun duitnya masih seret. Daripada duitmu lancar, nafasmu seret, duitmu nggak bisa dipakai melancar nafasmu seret. Tapi nafasmu lancar meskipun sementara duitmu masih seret, duitmu seret bisa dilancar. Ikhtiar maksimal kerja keras dibagi dulu. Keplok mau nambah pilih, mau nambah pilih. Orang Islam itu berarti nggak boleh kerja. Kata siapa tadi sudah saya singgung? Al-fulus yuhyil nufus, bil fulus urusan bulus, ma fil fulus mampus. Fulus penting kamu. Penting banget. Boleh kerja monggo, boleh dunia monggo, boleh duit monggo, tapi jadikan itu sebagai sarana ibadah. Duit, harta itu adalah tujuan antara, sedangkan tujuan utamanya tetap Allah. Tujuan utamanya adalah akhirat. Oke, cek kawan-kawan. Gini sampai sudah memahami. Orang tua kita dulu itu bilangnya gini, akhirat itu padinya, dunia itu rumputnya. Akhirat itu padinya, dunia itu rumputnya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, pasti dia akan dapat rumput. Betul? Akhirat itu padinya, dunia itu penting. Sopo gelem tenanan nanggur pari, insyaallah dapat panenan pari kang super. Siapa yang sungguh-sungguh fokus akhirat, insyaallah akhiratnya dapat, dunyane katon. Tapi orang yang hanya sungguh-sungguh menanam rumput, gak mungkin dapat panenan padi. Jangankan panenan padi, rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh sesuai dengan harapan. Betul? Betul. Kalau tak percaya silahkan katakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan akhiratnya orang-orang, bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang memfokuskan diri untuk akhirat. Mesti dunianya kacau. Contohnya kiai. Saya pernah lihat contohnya kekacauan urusan dunia, pernah lihat. Tapi perhatikan. Kehidupan dunianya tercukupi. Itu loh. Makanya saya pesan sampean, jangan hanya kerja keras, tapi harus diimbangi dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot.
tapi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Mulai kata-katanya ini angel gampang, mulai kalau mulai kayak apa? Oke, saya ulangi. Kerja keras itu kerja apa? Orang kalau kerja hanya mengandalkan otot, kerja pakai otot, namanya kerja keras, hasilnya hanya pas. Maaf, nggak beda dengan binatang. Binatang itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Kuda, sapi, itu kerja keras, hasilnya pas. Kuda suruh naik beli, suruh naik dokar, ya seharian ya dapatnya pas gitu, 100.000, 200.000. Maaf, sapi suruh gajah di sawah, itu kerja keras dia pakai otot, hasilnya pas. Jadi pas gitu. Maaf manusia, kalau hanya mengandalkan otot, hanya kerja keras saja, ya dapatnya duit ya pas. Ya segitu-gitu aja. Coba kalau digabung dengan kerja cerdas, kerja pakai otak, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Saya kalau bikin contoh biasanya dokter. Dokter itu kerja profesi, kerja otak. Dia kerja cerdas. Tugasnya nulis. Bandito kalau yang kerja pakai otak, kerja keras, obor sumur. Itu yang nulis. Tukang obor sumur itu nulis. Suntik itu di berat, merek tempatnya panas, badannya kokoh, yang dicoblos itu awok, ratusan kali nyoblos tapi belum keluar airnya, dapatnya duit pas 200.000. Dokter coblosnya kecil, boleh adem, rambutnya wangi bersih, sing dicoblos empuk. Ayo coba sekali coblos gak pernah ditawar. Orang kalau hanya kerja keras mengandalkan otot, ngangkat batu besar-besar pagi sampai sore dia ngangkat ratusan batu, dapatnya hasil pas 200.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil satu saja bisa dapat 200 juta yang dianggap batu ginjal. Karena dia kerjanya kerja cerdas. Paham? Paham? Maaf. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, pakai hati, hasilnya tak terbatas. Contoh. Sama kalau orang kiai dulu kodok dan tapi lihat rumah bagus, kendaraan bagus, istri cantik. Bukannya kerjanya pakai hati bro. Sampai ya juga kalau kayak bodoh dulu kiai semuanya. Mulanya sama disuruh ngaji belajar itu biar nggak on namanya. Ulhal ya setahu lagi kayak kamu tahu lagi nala yang kamu orang bodoh dengan orang pintar. Orang bodoh dengan orang pintar. Jelas beda, apa yang beda? Semuanya beda. Gayanya beda. Lu pintar gayanya pantas, gaya pantas. Orang bodoh, mau memang gaya malah buyarnya mau. Jalannya itu udah beda. Orang pintar kalau jalan itu dikawal. Maaf dan seterusnya pokoknya beda. Nah gini iso gak boleh berusia ini yang udah jam 4 ini gini ya bukan berarti gak boleh cari dunia, harus dulu zaman Rasulullah itu ada orang yang gak pulang-pulang dari masjid.
Dia di masjid itikaf di keributan, itikaf di keributan, udah nggak ngurusin dunia sama sekali. Sampai terkenal di kalangan para sahabat, huwa min ahli jannah. Wah, viral itu dia ahli surga, dia ahli surga, dia ahli surga, luar biasa. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Ketika sahabat memperbincangkan itu, terus Rasulullah bilang, "Lah kamu kok menganggap dia ahli surga?" "Iya ya Rasulullah, karena dia udah nggak pikir dunia sama sekali. Dia hidupnya di masjid, dia hanya fokus akhirat, dia hanya sholat itikaf dikir, sholat itikaf dikir. Luar biasa itu orang ahli surga." Nabi bertanya, dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak, dia punya. Lalu istrinya anaknya kalau makan gimana? Ya, bukan punya seorang. Rasulullah langsung berdiri, wajahnya memerah, dan beliau mengatakan, "Wallahi, antum khairun minni." Demi Allah, kalian jauh lebih baik daripada dia. Kalian yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi kalian tetap tidak meninggalkan ibadah, itu jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang yang gayanya hanya fokus akhirat. Gaya yang sholat mau kabar turun jadi dulu tangannya mau kabar turun jadi dulu dia nggak mau kerja, malah meminta-minta. No, cuma kalau udah nyari dunia, cuma itu no. Hidup di dunia ini urusan duit, urusan harta. Kayak orang berlayar di lautan, mesti untuk berlayar ke hutan. Orang berlayar di lautan, mereka memang butuh air untuk minum, untuk masak, untuk bekal perjalanan. Kalau nggak ada air, nggak bisa sampai tujuan. Betul? Oke. Tapi jangan mentang-mentang butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air. Lah kalau gara-gara butuh air, akhirnya perahunya dipenuhi dengan air, dia nggak akan bisa sampai tujuan karena yang terjadi perahunya tenggelam. Bahasa Inggrisnya the nublet and the club. Nah, kita hidup ini butuh duit, butuh harta untuk mencapai tujuan pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan karena butuh duit, butuh harta, akhirnya hidup kita dipenuhi dengan harta, duit sampai meninggalkan ibadah. Makanya yang diajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepadaku di dunia ini kebaikan. Ya Allah, karuniakan pula kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Ini pelajaran pertama para jamaah. Dalam berdoa itu jangan minta apa yang kita inginkan, tapi mintalah kebaikan. Dikasih apapun, berapapun, pasti akan jadi kebaikan buat kita. Understand? Kalau minta kebaikan, mungkin dikasih sama Allah, tapi kalau minta apa yang diinginkan, mungkin dikasih sama Allah, tapi belum tentu jadi kebaikan. Saya ulang, kalau berdoa jangan minta apa yang diinginkan. Boleh jadi yang diinginkan itu dikasih sama